Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi homogen. Definisi dari fungsi homogen yaitu f(x, y) dikatakan fungsi homogen yang berderajat n jika untuk setiap x diganti dengan tx dan untuk setiap y diganti dengan ty. Maka akan berlaku f tx, ty sama dengan t pangkat n fxy. Nah, sini saya ada contoh soal. Fx, y sama dengan x, y pangkat 3 plus x pangkat 2, y pangkat 2 plus 5x pangkat 3, y. Sesuai definisi, maka untuk x menjadi tx dan y menjadi ty. Sama dengan ini, x menjadi tx, y pangkat 3 menjadi t y pangkat 3 plus x pangkat 2 menjadi tx pangkat 2, y pangkat 2 menjadi ty pangkat 2 plus 5 x pangkat 3 menjadi tx pangkat 3, y menjadi ty. Nah, setelah ini kita kalikan tx, tetap kita tulis tx. Nah, t kali pangkat 3 menjadi t pangkat 3 y pangkat 3 plus t pangkat 2 x pangkat 2 t pangkat 2 y pangkat 2 plus 5 t pangkat 3 x pangkat 3 ty. Nah, setelah itu kita jumlahkan pangkatnya. Kan di perpangkatan, jika a pangkat m dikali a pangkat n sama dengan a pangkat m plus n. Di sini ada t, ada t. Nah, ini kan t pangkat 1, ini t pangkat 3. Berarti pangkatnya kita jumlahkan menjadi t pangkat 4 xy pangkat 3 plus ini t pangkat 2 dijumlah dengan t pangkat 2. Berarti t pangkat 4 x pangkat 2 y pangkat 2 plus 5. Ini t pangkat 3 dan t. 3 plus 1 4. T pangkat 4 x pangkat 3 y. Nah, di masing-masing ini ada T4, maka T4 kita keluarkan. XY pangkat 3 plus X kuadrat Y pangkat 2 plus 5X pangkat 3Y. Nah, ini sampai sini sudah selesai. Kita lihat XY pangkat 3 plus X pangkat 2 Y pangkat 2 plus 5X pangkat 3Y. Nah, ini kan kembali ke soal. Ya, ini kan sama. Berarti soal ini sudah homogen. Jadi T pangkat 4 F X, Y. Ya, berarti soal ini homogen dan berderajat homogen dan berderajat 4. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal PD homogen yang nomor 2. Ini ada 3x pangkat 2y plus y pangkat 3 dx plus x pangkat 3 plus 3xy pangkat 2 dy sama dengan 0. Ini kita misalkan. Misal y sama dengan tx dan dy sama dengan t dx plus x dt. Lalu kita substitusikan. Jadi 3x pangkat 2y berarti kita tulis dx plus y pangkat 3, berarti
T pangkat 3 X pangkat 3 dx plus X pangkat 3 plus 3X. Nah, ini Y pangkat 2 di T pangkat 2 X pangkat 2. Lalu dy kita tulis ini. T dx plus X dt sama dengan 0. Nah, ini ada X, ada X. Nah, ini pangkatnya X kita jumlahkan, berarti 3X pangkat 3 T plus T pangkat 3 X pangkat 3 dx plus X pangkat 3 plus 3X, ini pangkat 1 pangkat 2 jadi pangkat 3 T pangkat 2 T dx plus X dt sama dengan 0. Nah, lalu ini dikalikan dengan dx. Di 3x pangkat 3 t dx plus t pangkat 3x pangkat 3 dx plus x pangkat 3 dikali dengan t dx, lalu x pangkat 3 dikali dengan x dt, berarti x pangkat 4 dt plus, nah 3x pangkat 3 t pangkat 2 dikali dengan t dx, di 3x pangkat 3 t pangkat 2 dx plus 3x pangkat 4 t pangkat 2 dt. Lalu ini kan ada t dx dan ini juga ada t dx, berarti kan kita jumlahkan 3 per 1 kan 4, x pangkat 3 t dx. Lalu ini ada t pangkat 3 x pangkat 3 dx dan 3x pangkat 3 t pangkat 2 dx. Nah, kita operasikan, berarti kan 3 per 1 4, t pangkat 3 x pangkat 3 dx. Nah, lalu ini kita tulis lagi yang x pangkat 4 dt plus ini 3x pangkat 4 t pangkat 2 dt. Lalu kita keluarkan, ini kan dx dt dt. Nah, ini dx dt nya kita keluarkan, berarti 4x pangkat 3 t plus 4 t pangkat 3 x pangkat 3 dx plus x pangkat 4 plus 3x pangkat 4 t pangkat 2 dt. Setelah itu ini kan ada 4x pangkat 3 ada 4, lalu ada x pangkat 4 nah ini kita keluarkan kan, di 4x pangkat 3 t plus t pangkat 3 dx plus ini x4 kita keluarkan, x pangkat 4 1 plus 3 t pangkat 2 dt. Lalu x3 dan x4 ini coret, kan sisa 1 di sini, berarti kan ini 4, ini kan sudah habis 4 t plus t pangkat 3 dx plus ini kan sisa 1, berarti x 1 plus 3 t pangkat 2
dt. Di sini sudah terlihat bahwa persamaan ini sudah membentuk PD yang variabelnya dapat dipisahkan. Di sini ada dua, maksudnya ada dx, di sini ada t. Ini juga ada t pangkat 3. Di sini ada t, di sini ada 1, ada t pangkat 2. Maka biar sama, maka kita bagi dengan t plus t pangkat 3x. Nah, perhatikan 4 t plus t pangkat 3 per t plus t pangkat 3 dx plus jadi x 1 plus 3t pangkat 2 per t plus t pangkat 3 x, oh ya ini ada x nya, ini dt dibagi, lalu ini kan habis dibagi ya, dicoret, lalu ini juga sini menjadi integral 4 per x dx plus integral 1 plus 3t pangkat 2 per t plus t pangkat 3 dt sama dengan integral 0. Setelah itu kita misalkan dulu. Misalkan U sama dengan T plus T pangkat 3 dan DU sama dengan 1 plus 3T pangkat 2 DT. Lalu DT sama dengan DU per 1 plus 3T pangkat 2. Sudah. Lalu integral 4 per x dx menjadi 4 ln x plus ini integral 1 plus 3t pangkat 2 1 plus 3t pangkat 2 t plus t pangkat 3, ini kita ganti dengan u, ini ya kita ganti dengan u, lalu dt menjadi du per 1 plus 3t pangkat 2. Nah, lalu ini dan ini kan habis dibagi, jadi 4 ln x plus integral 1 per u du sama dengan c. Lalu 4 ln x plus integral 1 per u menjadi ln u sama dengan c. Nah, lalu ln u, ini kita substitusi dari u ini di 4 ln x plus ln u di sini t plus t pangkat 3 sama dengan c. Lalu 4 ln x plus ln t ini menjadi y per x. Lalu t pangkat 3 menjadi y pangkat 3 x pangkat 3 sama dengan c. Lalu 4 ln x menjadi ln x pangkat 4 plus ln y per x plus y pangkat 3 x pangkat 3 sama dengan c. Lalu ln x pangkat 4 y per x plus y pangkat 3 per
X pangkat 3. Ini ln X pangkat 4 Y per X plus Y pangkat 3 per X pangkat 3 sama dengan ln C. Nah, ada ln. Nah, ini kita habis dibagi di X pangkat 4 Y per X plus Y pangkat 3 per X pangkat 3 sama dengan C. Lalu ini kita kalikan X pangkat 4 kali Y per X, berarti kan X pangkat 4 kali Y per X plus X pangkat 4 kali Y pangkat 3 per X pangkat 3 sama dengan C. Nah, ini pengurangan perpangkatan, berarti 4 dikurangi 1 berarti kan X pangkat 3 Y plus 4 dikurangi 3 berarti kan 1, berarti X Y pangkat 3 sama dengan C. Kemudian saya akan melanjutkan contoh fungsi homogen yang kedua, yaitu jika kita mempunyai fungsi yang memuat nilai variabel x, y, yaitu 6x pangkat 4 y pangkat 2 ditambah 8x pangkat 5 dikali y pangkat 2 dikurangi x kali y. Maka kita dapat memperoleh penyelesaiannya berdasarkan dari definisi fungsi homogen tadi, bahwa dengan memisalkan atau kita mengubahnya x menjadi dx dan y menjadi dy, maka soal di atas dapat kita rubah menjadi fungsi dx, dy sama dengan 6, x nya kita rubah menjadi dx pangkat 4, y nya kita rubah menjadi dy pangkat 2 ditambah 8, x nya kita rubah dx pangkat 5, y nya dy pangkat 2 dikurangi dx dy. Kemudian sehingga hasilnya 6 t pangkat 4 x pangkat 4 t pangkat 2 y pangkat 2 tambah 8t pangkat 5 x pangkat 5 t pangkat 2 y pangkat 2 dikurangi dengan dx dy. Kemudian kita ingat bahwa sifat dari perpangkatan, jika kita mempunyai a pangkat 2 dikali dengan a pangkat 3, maka pangkatnya kita jumlah, sehingga a pangkat 2 tambah 3 sama dengan a pangkat 5. Sehingga dari sini kita bisa peroleh 6 x pangkat 4 dan y pangkat 2 tambah 8 t pangkat 7 x pangkat 5 y pangkat 2 min t pangkat 2 x y. Karena masing-masing memuat variabel t dengan pangkat terkecilnya yaitu 2, maka kita bisa keluarkan t pangkat 2, berarti ini tinggal 6 t pangkat 4 x pangkat 4 y pangkat 2 tambah 8t pangkat 5 x pangkat 5 y pangkat 2 kurangi dengan xy. Nah, ini kan sudah sederhana. Karena di sini masih memuat variabel t, maka contoh yang nomor 2 ini bukan termasuk fungsi homogen. Jadi bukan fungsi homogen. Alasannya yaitu tadi, karena masih memuat variabel t sehingga tidak bisa kembali ke dalam bentuk awalnya yaitu f x, y.
Atau dengan cara cepatnya yaitu kita cukup melihat dari pangkatnya saja. Di sini jumlah pangkatnya yaitu 4 tambah 2 6, di sini pangkatnya adalah 5 tambah 2 7, dan di sini adalah 2. Karena mempunyai pangkat yang berbeda-beda, maka jelas fungsi tersebut bukan termasuk fungsi homogen. Kemudian materi selanjutnya itu mengenai PD homogen. Bentuk umum dari PD homogen yaitu M yang memuat variabel x, y dx dan N yang memuat variabel x, y dy sama dengan 0, dengan syarat M dan N merupakan fungsi homogen yang berderajat sama. Sehingga penyelesaian dari PD homogen yaitu PD homogen dirubah ke dalam bentuk PD terpisah dengan melibatkan Y sama dengan Tx beserta turunan total dari Y. Nah, sebelum kita bahas mengenai contoh-contoh penyelesaian dari PD homogen, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu turunan total. Turunan total dari Z sama dengan fungsi yang memuat x, y didefinisikan sebagai dz sama dengan del f del x dikali dengan dx ditambah del f per del y dikali dengan dy. Nah, misal kita mempunyai tadi y sama dengan tx, maka turunan totalnya yaitu dy sama dengan del f per del t dikali dt ditambah del f per del x dikali dengan dx. Itu yang pertama, del f dibagi dengan del t, di mana yang merupakan konstanta adalah x, sehingga diperoleh x dt. Dan untuk yang del f per del x, di mana yang termasuk konstanta adalah variabel t, ya, t dx. Sehingga turunan total dari y sama dengan tx adalah dy sama dengan x dt ditambah t dx. Kita taruh di sini. dy sama dengan x dt ditambah t dx. Nah, kemudian kita masuk ke contoh pertama, yaitu 2xy dx ditambah x pangkat 2 dy sama dengan 0. Terlebih dahulu kita identifikasi apakah soal ini termasuk ke dalam fungsi homogen atau bukan. Cara cepatnya tadi kita melihat dari pangkatnya. Di sini jumlah pangkatnya ada 2 dan di sini jumlah pangkatnya adalah 2. Karena sama-sama mempunyai pangkat yang sama, ya ini pangkat 2, maka contoh yang nomor 1 ini termasuk dalam fungsi homogen yang berderajat 2. Sehingga langkah selanjutnya yaitu kita misalkan y sama dengan tx jika dan hanya jika t sama dengan y per x. Maka tadi turunan total dari dy sama dengan x dt ditambah t dx. Sehingga dari soal di atas dapat kita rubah menjadi, kita tulis dulu soalnya, x kuadrat dy 0, kita rubah y nya menjadi dengan tx, berarti 2x dx dx ditambah x kuadrat, dan dy nya kita rubah menjadi ini, x dt tambah t dx sama dengan 0.
Kemudian kita distribusikan. Berarti ini 2x pangkat 2t dx ditambah x pangkat 3 dt ditambah x kuadrat t dx sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan yang memuat dx dengan dx, yaitu 2x kuadrat t ditambah x kuadrat t dx tambah x pangkat 3 dt sama dengan 0. Kemudian dari sini kita dapat mengeluarkan x kuadratnya, sehingga 2t plus t x kuadrat dx tambah x pangkat 3 dt sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan x pangkat 3 dt ke ruas sebelah kanan, sehingga 2t plus t x kuadrat dx sama dengan min x pangkat 3 dt. Kemudian dari sini kita bisa peroleh x kuadrat per x pangkat 3 dx sama dengan min 1 per 2t plus t dt. Sehingga kita bisa coret ini. Oh iya, ingat, apabila kita mempunyai ini dengan variabel yang sama, maka pangkatnya cukup kita kurangi saja, sehingga ini tinggal 1 per x dx sama dengan min 1 per 2t plus t dt. Nah, dari sini ini termasuk dalam PD terpisah, karena masing-masing di sini x sudah ada pasangannya dengan dx, dan ini ada variabel t dengan dt, sehingga kita rubah ke dalam bentuk umumnya dulu, menjadi 1 per x dx ditambah 1 per 2t plus t dt sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan dengan cara kita integralkan. Integral 1 per x dx tambah integral 1 per 3t dt sama dengan 0. Integral dari 1 per x dx sama dengan ln x, ditambah sini kita bisa tuliskan 1 per 3 integral 1 per t dt sama dengan 0. Sehingga ln x ditambah 1 per 3 integral dari 1 per t dt sama dengan ln t. Iya, maaf, ini c, ini c, ini c, karena kita sudah integralkan menjadi c. Kemudian kita ingat kembali sifat dari logaritma. Jika ada ln a pangkat n, maka akan sama dengan n dikali ln a, sehingga dari sini kita bisa peroleh ln x ditambah ln t pangkat 1 per 3 sama dengan ln c. Kenapa di sini saya tuliskan ln c? Karena c itu kan konstanta. Jadi apabila kita tambahkan ln, nanti hasilnya tetap konstanta juga. Kemudian kita bisa peroleh pula ln x dikali t pangkat 1 per 3 sama dengan ln c. Di sini karena kita masing-masing mempunyai ln, maka kita bisa coret, sehingga kita peroleh x t pangkat 1 per 3 sama dengan c. Di sini masih belum selesai. Kita ketahui bahwa tadi t itu adalah y per x, maka kita ganti t menjadi y per x, sehingga diperoleh y per x pangkat 1 per 3 sama dengan c di x
kali Y pangkat 1/3 dibagi X pangkat 1/3 sama dengan C, sehingga hasilnya X pangkat 2/3 dikali Y pangkat 1/3 sama dengan C. Kemudian kita sederhanakan lagi, X pangkat 2 dikali Y akar 3 sama dengan C. Sampai sini sudah selesai, akan tapi jawaban masih belum sederhana. Kita sederhanakan dengan cara dikali dipangkatkan 3, sehingga hasilnya X pangkat 2 Y sama dengan C. Maka ini adalah hasil yang paling sederhana dari contoh soal yang nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Riki Wisnu Suhartono, NPM 15184202029. Di sini saya akan menjelaskan PD tidak homogen kasus 1. Sebelum kita ke PD tidak homogen, kalian harus tahu dulu bentuk umumnya PD tidak homogen itu adalah AX plus BY plus C DX tambah PX plus QY plus R DY sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum PD tidak homogen dengan syarat C bukan sama dengan 0 dan R bukan sama dengan 0. Kita ke kasus 1 dulu. Jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R, ini adalah PD tidak homogen. Kita akan rubah PD tidak homogen ini menjadi PD homogen ya. Dengan memisalkan bentuk umum tadi, bentuk umum dari yang ini ya, AX plus BY, bentuk umum dari yang ini ya, AX plus BY plus C sama dengan U. Kita misalkan lagi, kita misalkan A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M. Maka P sama dengan A per M, Q sama dengan B per M, dan R sama dengan C per M. Jadi kita akan memasukkan bentuk umum ini AX plus BY plus C DX tambah PX plus QY plus R DY sama dengan 0. Karena tadi kita memisalkan AX plus BY plus C sama dengan U, persamaan di sini kita rubah dulu menjadi U DX plus, untuk persamaan juga kan kita sudah merubahnya kan ya menjadi A per M, ingat ada variabel X ya, kali X plus B per M kali Y plus C per M DY sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian kita gunakan, maka UDX sama dengan, karena ini memuat bentuk pecahan per M ya, jadi M nya kita keluarkan menjadi 1/M A kali E AX plus B kali Y BY plus C DY sama dengan 0.
Karena ini ternyata sama seperti permisalan tadi, lalu kita rubah menjadi U dx plus 1/m U dy sama dengan 0. Kemudian kita akan menghilangkan U. Untuk menghilangkan U, kita akan kalikan dengan 1/u hingga diperoleh hasil dx plus 1/m dy sama dengan 0. Dari sini kemudian kita akan mengintegralkan menjadi integral dx plus 1/m integral dy sama dengan 0. Oke. Ya, lanjut. Sekarang kita akan memisalkan dari persamaan ini ya. Ax plus by plus c dx plus bx plus gy plus r dy sama dengan 0. Di sini yang kita misalkan adalah px plus gy plus r sama dengan u. Maka a per b sama dengan b per g sama dengan c per r sama dengan m. Sehingga a sama dengan pm, b sama dengan qm, c sama dengan rm. Jadi kita kembali lagi ke bentuk umum. Bentuk umum PD tidak homogen kelas 1 ya. Kita buktikan kembali yang ruas kanan. Maka pada ruas kiri AX plus BY plus C seperti ini, kita misalkan kita rubah, A-nya menjadi PM, B-nya menjadi QM, dan C-nya menjadi RM. Hingga lalu kita tulis kembali DX plus, dan ini dirubah menjadi U ya, karena kita misalkan untuk jadi kita misalkan menjadi U sama dengan 0. Lalu pada ini karena memuat variabel M-nya kita keluarkan sehingga menjadi PX plus GY plus R DX plus U DY sama dengan 0. Karena ini sama seperti pemisalan di atas, kita rubah lagi menjadi M U DX plus U DY sama dengan 0. Lalu kita akan menghilangkan U-nya dengan cara mengalihkan 1/U sehingga diperoleh MDX plus DY sama dengan 0. Lalu kita integralkan, M-nya keluar, integral DX plus DY plus integral DY sama dengan C. Nah, sekian. Sekarang kita akan membahas soal. Oke, kita ke soal PD tidak homogen kasus 1. Nomor 1. 2x min 3y min 8 1 per y aksen sama dengan 16 plus 6y min 4x. Penyelesaiannya kita tulis kembali persamaannya. 2x min 3y min 8 1 per y aksen sama dengan 16 plus 6y min 4x. Kita ingat bahwa ada y aksen. Y aksen sama dengan dy per dx ya. Lalu kita uraikan lagi 2x min 3y min 3y min 8 dx per dy sama dengan 16 plus 6y min 4x. Kemudian kita pindah ruas kanan ini ke kiri hingga diperoleh 2x min 3y min 8 dx per dy plus 4x min 6y min 16 sama dengan 0. Kemudian kita akan menghilangkan salah satu ruas yang ada di kiri ini, yaitu adalah dy-nya, dengan mengalihkan dengan dy juga, hingga diperoleh 2x min 3y min 8 dx plus 4x min 6y min 16 dy sama dengan 0. Sini kita kembali lagi pada bentuk umum PD tidak homogen ya, yang mana ada AX plus BY plus C dx
plus 4 plus Px plus Ky plus R dy sama dengan 0. Nah, pada kasusnya di sini 2x adalah A, min 3y adalah B, min 8 adalah C. Lalu pada 4x min 6y min 16 itu adalah P, Q, dan R. Sehingga kita misalkan seperti ini, hingga kita akan mencari nilai M-nya ya. Lalu kita masukkan A sama dengan 2, P sama dengan 4. Lalu B min 3, Q min 6, C min 8, dan R min 16. Hingga kita peroleh hasilnya adalah M sama dengan setengah. Lalu kita kembali ke soal persamaan tadi. Soal kebersamaan ini kita ambil salah satu ruas kiri. Misalkan 2x min 3y min 8 sama dengan U, sehingga U dx plus 1 per 1 per 2 U dy sama dengan 0. Ini kalau kita peroleh hasilnya sama dengan U dx plus 2U dy. Karena U dx plus 2U dy itu memuat unsur U, maka kita akan menghilangkan unsur U-nya dengan mengalihkan seper U, hingga diperoleh dx plus 2 dy sama dengan 0. Dari sini kita akan mengintegralkan hingga memperoleh hasil integral dx plus integral 2 dy sama dengan C. Integral dari dx adalah x, sedangkan integral dari 2-nya kita keluarkan, lalu integralnya kita pindahkan ke dy sama dengan C. Integral dari dy sama dengan 2. Dari sini sudah diperoleh hasilnya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kimatu Farid Ulastari. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal kedua dari PD tidak homogen kasus 1. Seperti yang sudah saya tuliskan, contoh soal yang kedua yaitu 2x min 5y plus 2 dx plus 10y min 4x min 4 dy sama dengan 0. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa memakai cara jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R, sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Jika penyelesaian ini PD tidak homogen ini dijadikan PD homogen dengan dimisalkan jika Px plus Qy plus R sama dengan U. Kemudian kita tulis lagi soalnya 2x min 5y plus 2 dx plus 10y min 4x min 4 dy sama dengan 0. Kita misalkan A ini 2x ini adalah A, 5y ini adalah B, 2 ini adalah C, kemudian 10y ini adalah Q, 4x ini adalah P, 4 adalah R. Kemudian dari rumus ini, dari rumus A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R, kita masukkan satu-satu. A per P sama dengan A2 per P min 4 sama dengan min setengah. B per Q sama dengan B5 per Q10. Maaf
min 5 sama. Kita lanjut. C per R dengan C2 per R min 4 sama dengan min setengah. Maka A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan Q atau min setengah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya penyelesaian jika PD tidak homogen dijadikan PD homogen dengan dimisalkan PX plus QY plus R sama dengan U. Maka AX plus BY plus C sama dengan QU atau min setengah U. Jadi 2X min 5Y plus 2 DX plus 10Y min 4X min 4 DY sama dengan 0. Kita masukkan 2X min 5Y plus 2 itu tadi adalah min setengah U DX plus U DY sama dengan 0. Kemudian kita dibagi U agar U nya hilang, menjadi setengah DX plus DY sama dengan 0. Kita integralkan, integral min setengah DX plus integral DY sama dengan 0. Jadi min setengah X plus Y sama dengan C. Nah, ini penyelesaian jika PD tidak homogen menjadi PD homogen dengan dimisalkan PX plus QY plus R sama dengan U. Atau bisa kalian memakai AX plus BY plus C sama dengan QU. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.